Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Bidan Rahma Tumanggor. Kali ini seperti biasanya saya akan membahas seputar dunia parenting. Nah, yang mau saya bahas dan saya kupas tuntas yaitu mengenai kapan sih baiknya MPASI itu diberikan pada bayi. Bagi para bunda yang merasa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan komen jika menurut bunda video saya bermanfaat. Silahkan ditonton. Halo Bunda, ketemu lagi bersama saya Bidan Rahma Tumanggor. Kali ini saya mau bahas mengenai MPASI pada bayi. Nah, MPASI pasti para bunda seringkali sih mendengar singkatan tersebut. Nah, MPASI itu adalah makanan pendamping air susu ibu. Nah, kalau ditanya, kapan sih waktu terbaik bayi diberikan MPASI? Waktu terbaik untuk diberikannya MPASI yaitu menurut WHO pada saat usia bayi kita sudah memasuki 6 bulan. Nah, terus ada lagi yang bertanya seperti ini. Kalau kita kasih MPASI di bawah umur 6 bulan boleh nggak Bu Bidan? Kalau ditanya seperti itu, boleh. Tetapi atas indikasi medis. Indikasi medis seperti apa? Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, pasti banyak bertanya, kenapa harus 6 bulan? Kenapa enggak 5 bulan, 4 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 10 bulan, setahun baru diberikan MPASI? Nah, menurut WHO, pemberian makanan pendamping ASI di usia 6 bulan karena yang pertama, penyebabnya itu kenapa 6 bulan, saluran pencernaan atau saluran untuk makanan bayi itu sudah matang untuk berproduksi. Nah, jadi di dalam saluran pencernaan itu ada enzim yang namanya enzim milase yang sudah mulai bekerja di usia 6 bulan bayi. Nah, jadi karena sudah dianggap matang di usia 6 bulan, makanya diberikan makanan pendamping ASI. Yang kedua, mengapa diberikan usia 6 bulan? Karena ASI sudah tidak mampu mengcover atau memenuhi kebutuhan zat besi, zinc yang akan lebih besar diproduksi pada usia 6 bulan. Jadi kalau kita hanya mengharapkan ASI saja atau susu formula pada saat bayi sudah masuki 6 bulan, itu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak kita bunda. Walaupun jumlah ASI kita banyak. Nah, bukan dari kadar banyak itu yang menentukan vitamin bayi, tetapi dari isi atau kandungan dari ASI tersebut. Jadi kalau sudah 6 bulan, ASI itu sudah mulai berkurang zatnya bunda. Tidak seperti pada saat ASI pertama kali keluar. Oleh sebab itu, maka si anak sudah bisa dikombin atau diberikan makanan pendamping ASI agar tumbuh kembangnya bekerja secara optimal. Nah, seperti pertanyaan yang tadi, boleh nggak sih MPASI diberikan kepada bayi yang masih usianya di bawah 6 bulan? Nah, menurut WHO, usia minimal bayi boleh mengkonsumsi MPASI yaitu di bawah rentang 4 bulan. Nah, syaratnya kenapa bayi boleh makan MPASI dini?
Yang pertama, apabila berat badan bayi kita tidak naik atau malah mengalami yang namanya penurunan. Nah, dia tidak berada di garis hijau. Kalau Bunda ada buku imunisasi yang di dalamnya ada buku KMS, maka dia akan seperti ini. Nah, ini ada berat badan untuk anak perempuan. Nah, jadi kalau berat badannya tidak di garis hijau, nah ini garis hijau adalah garis normal. Kalau Bunda ada buku KMS, maka boleh diberikan makanan pendamping ASI. Kita tidak egois, Bunda. Jangan egois. Mentang-mentang Bunda mau ASI eksklusif, nah Bunda langsung menunggu 6 bulan. Padahal perkembangan untuk berat badan bayinya itu tidak mengalami kenaikan. Makanya kita boleh memberikannya apabila indikasinya adalah yang pertama, berat badan bayi tidak naik atau tidak berada di garis hijau pada buku KMS. Nah, yang kedua, apabila si bayi sudah mampu menopang kepalanya dengan tegak, maka sudah boleh diberikan MPASI. Yang ketiga, yaitu apabila pada saat Bunda makan, dia sudah mulai melihat dan seperti mengunyah, maka Bunda bisa memberikan MPASI walaupun usianya belum 6 bulan. Nah, apabila yang kelima, apabila kita memberikan makanan dalam tekstur yang masih cair ya Bunda ya, seperti susu, dia sudah mampu untuk mengunyah. Nah, maka Bunda boleh saja memberikan MPASI. Oke Bunda, walaupun kita memberikan MPASI, ASI ataupun susu formula harus tetap Bunda berikan ya Bunda kepada anak Bunda. Nah, terus banyak yang bertanya, nah anak saya sudah 6 bulan Bu Bidan, terus makanan apa yang harus saya berikan terlebih dahulu? Ingat Bunda ya, menu tunggal pada bayi tidak lagi diperbolehkan diberikan. Mengapa? Karena itu akan menghambat pertumbuhan bayi. Dia hanya seperti misalnya kita hanya memberikan nasi saja atau bubur saja, tetapi tidak ada protein di dalamnya, maka tidak dibenarkan menu tunggal seperti itu. Menu tunggal boleh diberikan hanya sebagai makanan selingan, seperti kayak Pure Baby. Di video saya sebelumnya ada tentang cara pembuatan Pure Baby. Nah, menu tunggal hanya diberikan pada saat memberikan snack seperti buah-buahan. Buah yang baik untuk diberikan seperti buah naga, buah alpukat, buah pisang, boleh diberikan naga merah, buah naga merah boleh diberikan. Hanya itu yang boleh diberikan dengan makanan tunggal. Tunggal itu maksudnya cuma satu aja Bunda. Misalnya alpukat saja atau kentang saja seperti itu menu tunggal. Nah sekarang MPASI itu sudah harus lengkap, terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin pendukung lainnya. Makanya dikatakan menu 4 bintang. Harus terpenuhi karbohidrat, harus terpenuhi protein, lemak, serta vitamin. Nah, itulah yang dikatakan dengan zat mikronutrien dan makronutrien. Kalau zat mikronutrien itu Bunda, itulah yang seperti buah-buahan yang terdiri dari zat besi, vitamin A, vitamin B, vitamin C. Nah itu hanya pendukung aja. Tetapi kalau zat makronutrien itu adalah zat pendukung, zat utama yang harus dikonsumsi oleh si bayi, yang perlu dikonsumsi dalam tubuh kita dalam jumlah banyak. Itu zat makronutrien, dia diperlukan dalam jumlah yang banyak. Apa contohnya? Ya seperti itu, karbohidrat, habis itu protein, lemak. Nah itu zat makronutrien yang terdapat di dalam, kalau dia karbohidrat, nasi, terus kentang, gandum, seperti itu karbohidrat. Kalau protein ya terdiri dari hewani dan nabati seperti daging, ikan, hati ayam, udang, nah seperti itu. Kalau vitamin ya Bunda bisa buat
Pure Baby sebagai makanan tunggal. Jadi harus terpenuhi makronutriennya dan mikronutriennya. Oke Bunda, jadi tidak ada lagi menu-menu tunggal seperti itu. Nah, kalau untuk pemberian MPASI, yaitu Bunda untuk masih tahap awal, tidak usah terlalu sering, tidak usah 3 kali sehari, tetapi dia diseling-selingin saja seperti itu. Bunda bisa beri di jam 12, setelah itu sore. Nah, jangan terlalu memaksakan harus habis makanan pendamping ASI tersebut. Dia hanya proses pengenalan saja Bunda, jadi tidak perlu banyak-banyak seperti itu. Nah, terus banyak lagi yang bertanya seperti ini ya Bunda. Apalagi ya pertanyaannya, banyak yang bertanya gini, apalagi sih Bu Bidan makanan yang baik untuk bayi yang tidak menimbulkan alergi? Nah, coba saja semua makanan Bunda untuk anak, tetapi dalam proses pembuatannya jangan satu hari misalnya Bunda mau kasih daging, terus besok Bunda kasih ikan salmon, besok Bunda kasih udang. Jangan seperti itu dalam pemberian MPASI. Tetapi misalnya Bunda mau dalam 1 minggu ini Bunda berikan ikan, misalnya ikan salmon ya, ikan salmon sampai 1 minggu. Nah, kalau sudah Bunda lihat dalam 1 minggu tidak ada alergi, maka berarti si anak tidak ada alergi ikan salmon. Minggu kedua Bunda boleh ganti menunya, yaitu Bunda kasih proteinnya itu seperti kayak daging. Nah Bunda 1 minggu ini daging terus. Nanti selama 1 minggu Bunda perhatikan ada nggak timbul alergi. Jika ada, maka dia alergi terhadap daging-daging. Nah terus apakah sampai selamanya dia alergi daging Bu Bidan? Nah Bunda bisa coba lagi untuk 2-3 bulan kemudian. Kalau Bunda coba lagi dia ada alergi, berarti dia memang ada alergi. Nah, sampai sekian aja video dari saya mengenai MPASI. Semoga Bunda dapat memahaminya. Oke, ingat Bunda jangan terlalu memaksakan bayi harus menghabiskan makanan yang sudah Bunda buat. Dia hanya sebagai penambah kebutuhan saja, karena dia masih ada minum susu atau ASI dari ibu. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Bunda. Boleh di like dan share jika video ini bermanfaat bagi Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.